Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korin Queridariani dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan mengenai negara yang sedang berkembang. Dalam ilmu ekonomi ada 3 istilah untuk negara. Yang pertama adalah negara yang tidak berkembang atau underdeveloped, yaitu negara yang tidak memiliki prospek untuk berkembang. Yang kedua adalah negara yang kurang berkembang. Negara yang kurang berkembang adalah negara yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang apapun untuk berkembang. Dalam akhir-akhir ini, literatur ekonomi memiliki suatu istilah yang terhormat, yaitu negara yang sedang berkembang atau the developing countries, yang bermakna suatu negara yang memiliki prospek potensial yang cukup bagus, baik itu dalam modal ataupun sumber daya yang tersedia untuk menunjang penduduknya menuju penghidupan yang cukup layak atau cukup tinggi dan mencapai pendapatan per kapita yang cukup tinggi. Menurut Cambridge Dictionary, negara yang sedang berkembang adalah negara yang dalam kegiatan ekonomi atau industrinya yang rendah dan pendapatan per kapitanya yang juga rendah. Negara berkembang atau tidaknya bisa dilihat dalam standar hidup atau living standard. Contohnya seperti jaminan sosial, kondisi perumahan, kesehatan penduduk, kesempatan kerja, dan lain-lain. Selanjutnya, ciri-ciri negara yang sedang berkembang. Yang pertama, kemiskinan umum. Dilihat dari kemiskinan umum, menurut World Development Report tahun 1982, 48,3% penduduk dunia 1900 mempunyai GNP per kapita sebesar $320 Amerika Serikat atau kurang. Pada pihak lain, 16,3% penduduk dunia yang hidup di negara industri mempunyai GNP per kapita sebesar $10.320, dan hanya 4 negara pengekspor minyak Asia Barat dengan penduduk hanya sebesar 0,3% penduduk dunia mempunyai GNP per kapita sebesar $12.630. Angka tersebut menjelaskan betapa luasnya kemiskinan di negara yang sedang berkembang. Pendapatan per kapita yang rendah di negara tersebut jauh tercermin dalam standar kehidupan rakyatnya yang rendah. 75% dari pendapatan rakyat hanya digunakan untuk dibelikan konsumsi, dibandingkan dengan hanya 20% di negara maju. Rakyat nyaris hidup dengan kondisi yang tidak layak, seperti minimnya air bersih, tidak adanya layanan kesehatan, kurangnya pendidikan, adapun pendidikan, namun pendidikan tersebut tidak dijalankan dengan kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan oleh negara tersebut, sehingga menyebabkan kemiskinan menjadi penyakit utama negara tersebut. Selanjutnya dilihat dari mata pencaharian utama, yaitu sebagai petani. 2/3 lebih dari penduduk negara yang sedang berkembang menetap di daerah pedesaan, dan karena itu mereka diharuskan bermata pencaharian sebagai petani. 4 kali jumlah penduduk negara yang sedang berkembang bermata pencaharian sebagai petani dibandingkan dengan penduduk negara yang maju. Negara-negara tersebut juga ada yang mengkhususkan diri dalam bidang dalam produksi bahan mentah atau bahan pangan. Namun sebagian lain juga ada yang mengkhususkan diri dalam produksi bahan primer seperti bahan tambang. Negara-negara tersebut juga ada yang mengkhususkan diri ke sektor
sekunder dengan industri barang-barang konsumen sederhana, ringan, dan kecil. Dan negara yang sedang berkembang, sektor tersier yaitu transport, perdagangan, perbankan, dan jasa asuransi. Selanjutnya dilihat dari ekonomi dualistis. Hampir semua negara yang sedang berkembang mempunyai perekonomian yang dualistis. Di beberapa negara yang sedang berkembang terdapat semacam kantong-kantong yang dikendalikan luar negeri, sehingga tercipta wajah perekonomian yang tiga muka. Tenaga buruh setempat yang bekerja pada perkebunan dan pertambangan membelanjakan sebagian besar upahnya pada barang-barang konsumsi yang diimpor, sehingga menguntungkan pihak asing dan merugikan pihak penduduk setempat. Sifat dua muka atau tiga muka perekonomian tadi dengan demikian tidak mendatangkan atau mendorong kemajuan ekonomi yang sehat. Selanjutnya dilihat dari sumber alam yang kurang terolah. Sumber alam suatu negara terbelakang disebut kurang terolah dalam arti sumber tersebut tidak atau kurang dimanfaatkan. Suatu negara mungkin saja kekurangan sumber alam, tetapi tidak dalam arti relatifnya. Contohnya saja Afrika. Afrika memiliki 41% potensi tenaga air dunia, tetapi hanya dapat memanfaatkan kurang dari 0,1%. Afrika juga memiliki cadangan tembaga, timah, bauksit, dan emas. Karena negara terbelakang juga kaya akan barang tambang. Jelas bahwa negara terbelakang memiliki sumber alam, tetapi belum atau kurang dimanfaatkan karena tidak adanya pengetahuan teknik serta tidak tersedianya modal dan kecilnya pasar. Selanjutnya dilihat dari ciri demografi. Ada kesamaan ciri yaitu pertambahan penduduk yang cepat bersamaan dengan tingkat pendapatan yang rendah dan nihilnya tingkat pemumpukan modal, maka terjadilah kesulitan bagi negara seperti itu menopang pertambahan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk yang cepat semakin memperbesar persoalan kelangkaan modal, karena untuk menampung pertumbuhan tenaga kerja perlu dilakukan investasi secara besar-besaran meski dengan peralatan kuno. Kemungkinan sangat kecil untuk dapat melakukan investasi dengan peralatan yang kuno yang dapat meningkatkan produktivitas buruh. Dari sudut ekonomi, negara terbelakang menderita kerugian investasi yang parah non-material maupun material di dalam upaya pendidikan dan pengajaran. Dalam arti, sejumlah besar anak-anak muda tak pernah mencapai usia yang sebaik-baiknya dalam menempuh pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya dilihat dari pengangguran dan pengangguran tersembunyi. Di negara terbelakang dijumpai pengangguran dan pengangguran tersembunyi dalam masalah besar. Pengangguran di kota membengkak seiring dengan urbanisasi dan meningkatnya pendidikan, akan tetapi sektor industri tidak berkembang sejalan dengan pertumbuhan tenaga kerja sehingga memperbesar pengangguran. Dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan penduduk kota sebesar 1,5% dan 20% adalah penganggur. Pengangguran tersembunyi merupakan ciri utama sebagian besar negara terbelakang. Sebagian orang bersedia bekerja tetapi mereka mendapatkan pekerjaan karena tiadanya faktor pendukung. Pengangguran ini dijumpai pada sektor seperti pertanian. Selanjutnya ada pula jenis pengangguran tersembunyi dalam konsep lain, yaitu apabila seseorang yang karena menganggur terpaksa melakukan pekerjaan yang menurutnya tidak sesuai dengan keinginannya atau tidak sepadan dengan pendidikan yang dimilikinya. Ada pula yang bekerja sehari penuh tetapi dengan imbalan yang sangat sedikit, hanya cukup untuk bangkit dari batas kemiskinan seperti pedagang keliling, pekerja hotel, dan lain sebagainya. Dilihat dari ketiadaan inisiatif dan usaha. Ketidakmampuan wira swasta, kewirausahaan terhalang oleh sistem sosial yang menutup daya cipta, kekuatan adat istiadat,
ketegaran status, dan kecurigaan pada keinginan intelektual. Kesemuanya menciptakan iklim yang tidak menunjang eksperimen dan inovasi. Pasar yang sempit, ketiadaan modal, ketidakpemilikan pribadi, ketiadaan kebebasan berkontrak, semuanya merintangi prakarsa dan usaha. Pada kebanyakan negara terbelakang, semuanya merintangi swasta, tetapi juga perusahaan negara sulit tumbuh karena mekanisme administrasi tidak bekerja secara efisien. Selanjutnya dilihat dari kelangkaan alat modal. Negara terbelakang dapat diartikan sebagai negara yang perekonomiannya yang miskin modal atau dengan tabungan investasi yang rendah serta tingkat pemupukan modal yang rendah. Investasi bruto berkisar 5-6% dari pendapatan nasional bruto. Sedangkan dari negara industri adalah kira-kira sebesar 15-20%. Dalam konteks ini, kecenderungan untuk menyamai pola konsumsi negara maju juga dijumpai pada pemerintah negara terbelakang yang meniru program-program jaminan sosial di negara maju. Bagi negara terbelakang, kekurangan modal dengan demikian bersifat kronis dan faktor yang menyebabkan bukan hanya ekonomi tetapi juga bersifat sosiopolitik. Selanjutnya dilihat dari keterbelakangan teknologi. Keterbelakangan teknologi pertama tercermin pada ongkos produksi rata-rata yang tinggi meski upah buruh rendah. Yang kedua, pada tingginya rasio buruh, output dan modal output. Pada umumnya, faktor harga yang konstan mencerminkan produktivitas buruh dan modal yang rendah. Ketiga, pada besarnya jumlah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang terakhir, pada besarnya jumlah barang-barang modal yang diperlukan untuk menghasilkan suatu output nasional. Negara terbelakang juga ditandai oleh adanya ketidakseimbangan struktural pada tingkat faktor-faktor. Ketidakseimbangan ini membawa kepada pengangguran teknologis yang diambil karena kekeliruan alokasi sumber, struktur permintaan, dan kendala-kendala teknologis. Selanjutnya, dilihat dari orientasi perdagangan luar negeri. Orientasi ini terlihat pada ekspor barang-barang primer dan impor barang-barang konsumsi dan mesin. Terlalu tergantung kepada ekspor produk primer menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian negara tersebut. Yang pertama, perekonomian hanya terpusat kepada produksi barang primer untuk ekspor. Akibatnya, sektor ekonomi lain terabaikan. Yang kedua, perekonomian menjadi rentan terhadap fluktuasi harga internasional barang-barang ekspor tersebut. Akhirnya, karena begitu bergantung pada beberapa mata dagang ekspor, perekonomian akan menjadi sangat tergantung pada impor. Terakhir, adanya kemerosotan sekunder berupa imbangan pendapatan, yaitu kepunahan kemampuan untuk mengimpor, akibat kerugian besar di dalam neraca pembayaran. Selanjutnya, hambatan-hambatan pembangunan ekonomi. Yang pertama, lingkaran setan kemiskinan. Nurks menjelaskan, lingkaran setan mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan satu sama lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam kemiskinan. Lingkaran setan pada pokoknya berasal dari fakta bahwa produktivitas total di negara terbelakang sangat rendah sebagai akibat kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna, dan keterbelakangan perekonomian. Dilihat dari sudut permintaan, lingkaran setan berarti rendahnya tingkat pendapatan nyata menyebabkan tingkat permintaan menjadi rendah, sehingga tingkat investasi pun rendah, yang menyebabkan modal kurang dan produktivitas rendah. Dilihat dari segi penawaran, lingkaran setan berarti produktivitas rendah tercermin di dalam pendapatan nyata yang rendah, yang menyebabkan tingkat tabungan juga rendah, sehingga
menyebabkan tingkat investasi rendah dan modal kurang pada gilirannya bermuara pada produktivitas yang rendah. Yang kedua, tingkat pembentukan modal yang rendah. Kemiskinan merupakan penyebab sekaligus akibat dari rendahnya tingkat pembentukan modal. Kebanyakan dari mereka buta huruf dan tidak terdidik, serta menggunakan peralatan modal dan metode produksi yang telah usang. Kesulitan ini dapat diatasi jika negara mampu menyediakan overbed sosial yang diperlukan. Ini akan memberikan dorongan dalam batas tertentu pada pembangunan, tetapi di negara yang terjajah, pemerintahnya hanya tertarik terutama pada usaha menegakkan hukum dan ketertiban. Yang ketiga, hambatan sosio-budaya. Nurks mengatakan, pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan kekayaan manusiawi, sikap sosial, kondisi politik, dan latar belakang sejarah. Modal merupakan syarat yang perlu, tetapi bukan syarat yang mutlak bagi kemajuan. Ringkasnya, negara terbelakang memiliki lembaga sosial dan sikap yang tidak menurut laporan PBB dalam proses dan problema industrialisasi di negara terbelakang, terdapat unsur-unsur perlawanan sosial, kelembagaan seperti nampak pada stratifikasi pekerjaan yang ketat yang didukung oleh kepercayaan dan nilai-nilai tradisional, sikap yang memandang rendah peranan bisnis, ketidakcocokan dengan pola hidup dan konsep martabat sosial dipegang teguh oleh kelompok yang berkedudukan tinggi. Faktor-faktor semacam ini menghalangi mobilitas sosial dan geografis dan merupakan penghambat bagi kemajuan. Yang keempat, dampak kekuatan internasional. Setelah negara terbelakang membuka diri terhadap pasar dunia, ekspor meningkat secara luar biasa. Tetapi peningkatan ini tidak dapat memberikan sumbangan besar kepada perkembangan perekonomian lainnya, karena sektor ekspor tersebut berkembang dengan mengabaikan sama sekali sektor perekonomian yang lainnya. Di masa depresi, terms of trade, hambatan lain yang menghadang negara terbelakang ialah pengaruh buruk investasi asing. Investasi asing terutama ditunjuk pada barang-barang yang dapat diekspor secara terus-menerus yang cenderung merugikan perekonomian. Selanjutnya, faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, faktor tanah dan kekayaan alam. Dikarenakan suatu negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah akan lebih mudah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan negara yang kurang memiliki kekayaan alam, karena tanah dan kekayaan alam dapat diolah untuk menghasilkan pendapatan negara. Yang kedua, faktor kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. Didukung oleh pelatihan-pelatihan dan program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka angkatan kerja tersebut bisa menjadi pendukung dalam kegiatan produksi dan berkontribusi dalam menghasilkan pendapatan negara. Yang ketiga, faktor kepemilikan barang modal dan penguasaan. Kepemilikan barang modal dapat meningkatkan produktivitas dan akan berimbas pada pendapatan nasional. Modal di sini tidak hanya berupa uang, tetapi bisa berupa peralatan dan mesin-mesin yang canggih dengan teknologi baru. Modal berupa kualitas sumber daya manusia dan teknologi internet pun berperan aktif. Yang keempat adalah faktor sistem sosial masyarakat. Sistem feodal, pertahanan pada masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat bisa memberikan pengaruh pertumbuhan ekonomi yang lambat. Sistem feodal pertahanan adalah sistem pada masyarakat yang mempercayakan bahwa sebagian besar tanah dimiliki oleh seorang tuan rumah dan sebagian kecil dimiliki oleh masyarakat yang hanya bisa menyewa tanah dari tuan rumah. Yang kelima, faktor sikap dan perilaku masyarakat. Jika masyarakat di suatu negara memiliki sikap dan perilaku yang rajin dan giat, pantang menyerah, inovatif, kreatif, dan bisa berbagi hal positif lainnya, maka akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara, begitu pula sebaliknya.
Sekian penjelasan saya mengenai negara yang sedang berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.